Bab 23, Pengacau. Kota Tiangshuan adalah ibu kota kerajaan Tiangshuan. Untuk bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar kota, kehebatan keluarga Wang adalah satu hal yang patut dilihat. Bahkan kepala sekolah Akademi Hongtian harus menyisihkan wajah untuk keluarga yang begitu kuat. Untuk berpikir seperti itu dari semua guru, Wang Ying akan memilih untuk mengakui seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Itu penghinaan besar-besaran. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadari urusan yang menyelimuti Zhang Xuan, sebagai siswa akademi, Wang Tao telah mendengar banyak tentang dia. Dia pernah menyesatkan seorang siswa, menyebabkan kultivasinya mengamuk, sehingga menodai reputasi para guru. Orang ini adalah topik diskusi dan sasaran ejekan saat makan atau minum teh dengan teman-temannya. Namun, tidak pernah dalam imajinasinya dia mengharapkan adik perempuannya memilih untuk mengakuinya sebagai gurunya. Jika siswa lain diberitahu tentang itu, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Semakin dia memikirkannya, semakin marah Wang Tao. Dia berjalan menuju pintu masuk kelas dan melihat Yao Han, yang terbungkus seperti mumi. Begitu, Tuan Muda Wang Tao, sebagai kepala pelayan kediaman penguasa kota Baiyu, Yao Han telah melakukan kontak dengan banyak kekuatan yang berbeda. Mengingat Wang Tao adalah seorang jenius yang berbakat dan merupakan putra dari kepala keluarga Wang, wajar jika Yao Han menyadari keberadaannya. "Kamu," meliriknya, alis Wang Tao terangkat. Setelah dipukuli dengan begitu kejam, tidak ada satupun tanda penampilan aslinya yang tersisa. Bahkan Zhaoya merasa sulit untuk mengenalinya dalam kondisinya saat ini. Tidak perlu dikatakan lagi. "Wang Tao, saya Yao Han dari kota Baiyu," kata Yao Han. "Oh, jadi kamu kepala pelayan Yao. Kenapa kamu?" Wang Tao sedikit terkejut. "Saya tidak sengaja melukai diri saya sendiri di tengah-tengah pelatihan," Yao Han menjelaskan dengan canggung sebelum mengganti topik. "Bolehkah saya bertanya untuk apa Tuan Muda Wang Tao ada di sini?" "Adik perempuan saya telah mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. Saya di sini untuk menerimanya kembali. Juga untuk memberi pelajaran kepada guru yang sombong itu." Wang Tao bahkan tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. "Ah, adik perempuanmu, maksudmu Wang Ying Xiaoji, TL. Xiaoji tanda hubung lebih besar dari Nona Yao Han diusir dari ruang kelas segera setelah dia masuk." Selanjutnya, perhatiannya terfokus pada Zhang Xuan sepanjang waktu, jadi dia tidak memperhatikan kehadiran Wang Ying. Wang Tao menganggukkan kepalanya. "Saya telah mendengar bahwa bakat Wang Ying Xiaoji sama sekali tidak kalah dengan Anda. Mengapa dia memilihnya?" Yao Han bingung. "Adik perempuan saya jarang berhubungan dengan dunia luar dan memiliki kepribadian yang polos. Orang itu memiliki lidah yang fasih dan saya tidak yakin apa yang dikatakan orang itu. Tetapi adik perempuan saya benar-benar percaya omong kosong yang dia ucapkan." Mengingat apa yang Liu Tua katakan padanya, kemarahan meluap dari Wang Tao. Betapa keji, orang itu adalah momok, sampah di antara para guru. Setelah mengingat bagaimana nyonya muda di keluarganya juga telah jatuh karena tipuannya, dia mengertakkan gigi dengan marah. "Tuan Muda Wang Tao, kamu harus memberi pelajaran kepada orang itu." Wang Tao menjawab. Pada saat yang sama, dia menatapnya dengan ragu. "Benar, kepala pelayan Yao. Kenapa kamu ada di sini? Mari kita tidak membicarakannya. Semakin saya membicarakannya, semakin saya marah." Nyonya muda kita juga telah jatuh pada kata-kata licik Zhang Xuan dan mengakuinya sebagai gurunya. Yao Han mencemooh. "Maksudmu Zhaoya Xiaoji?" Wang Tao tercengang. "Iya." Yao Han menganggukkan kepalanya. "Lalu, kenapa kamu tidak menerobos masuk dan mengekspos orang munafik itu? Kenapa kamu menunggu di pintu masuk saja?" Wang Tao bingung. "Saya ingin mengungkap orang itu, tetapi nyonya muda kita menjadi gelisah. Saya tidak punya pilihan selain menunggu di luar." "Tuan Muda Wang Tao, Anda datang pada waktu yang tepat. Jika Anda masuk sekarang, ajarkan pelajaran kepada orang yang tidak tahu malu itu dan mengungkap niat buruknya, nyonya muda kita akan bisa melihat warna aslinya," kata Yao Han. "Yakinlah, saya akan mengungkap penipuannya sekarang. Saya akan memastikan bahwa orang yang tidak tahu malu itu mengungkapkan dirinya yang tercela." Wang Tao menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan langkah melebar. Di sisi lain, Zhang Xuan akhirnya melewati situasi individu dari 5 muridnya bersama mereka. Ada beberapa kekurangan pada tombak Zheng Yang. Zhang Xuan menguraikannya sedikit, menyebabkan kekuatan Zheng Yang melonjak sekali lagi dan yang terakhir bersukacita atas peningkatannya.
Di sisi lain, Yuan Tao tidak pernah mengembangkan teknik kultivasi atau teknik pertarungan yang benar. Zhang Xuan mengeluarkan rumus dasar 1 dan formula Hongtian 9 dan dari akademi dan mengubahnya sedikit sebelum memberikannya kepadanya. Dia tidak banyak memodifikasinya, jadi masih ada celah besar antara itu dan seni ilahi jalan surga yang saat ini dia kembangkan. Meski begitu, ini masih beberapa kali lebih efektif daripada formula 9 dan Hongtian asli. Hanya dengan satu pandangan, Yuan Tao hampir melompat dari kegembiraan yang mengalir dalam dirinya. Sangat gembira karena menyadari bahwa dia telah mengakui seorang guru yang berprestasi. Baiklah, secara kasar aku telah mengatasi masalah yang kalian semua miliki padamu. Kalian semua harus gigih dalam pelatihan. Kembali ke ruang kelas, Zhang Xuan mengumpulkan kelima siswanya bersama-sama dan menjelaskan situasinya kepada mereka ketika ledakan. Pintu kelas ditendang terbuka. Setelah itu, teriakan keras bergema di ruangan itu. Zhang Xuan, tarik adik perempuanku dan Zhaoya Xiaoji dari pelajaranmu sekarang. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita. Setelah itu, Wang Tao bergegas masuk dan berdiri dengan marah di depan Zhang Xuan. Matanya diwarnai merah tua, seolah dia siap membunuh seseorang. Kakak laki-laki, melihat kakak laki-lakinya dalam keadaan seperti itu, Wang Ling terkejut dan segera bergegas ke depan. Jangan ikut campur dalam hal ini. Dia mendorong adik perempuannya ke punggungnya sebelum menatap dingin ke Zhang Xuan. Dengan ekspresi angkuh, dia berkata, Zhang Xuan, adalah satu hal jika Anda menggunakan omong kosong Anda untuk menipu orang lain, tetapi berpikir bahwa Anda berani membujuk adik perempuan saya dengan kebohongan. Anda mencari kematian. Saya akan memberi Anda 10 detik. Jika kamu menarik adik perempuanku dan Zhaoya Xiaoji dari asuhanmu sekarang, aku bisa membiarkan ini lolos. Jika tidak, bahkan jika kamu seorang guru, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Ledakan. Dengan tatapan mencemooh, Wang Tao melepaskan kekuatan penuhnya menampakkan aura yang sangat kuat. Dia telah mencapai level alam fighter 4 dan Pigu. Tidak heran dia bisa menjadi murid seorang penatua. Kekuatan ini sama sekali tidak lebih lemah dari rata-rata guru akademi. Saya sedang melakukan pelajaran sekarang, keluar. Zhang Xuan menatapnya dengan lembut. Mengadakan pelajaran, dengan standar Anda, apa yang mungkin Anda ajarkan? Wang Tao mengejeknya dengan dingin. Keluar, kamu ingin aku keluar? Kamu pikir kamu siapa? Satu-satunya alasan mengapa aku memanggilmu guru adalah karena rasa hormat yang mendasar. Lihat bagaimana keadaanmu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Kamu hanya seorang guru rendahan yang masih di alam zeki. Jangan bertingkah seolah-olah kamu adalah orang hebat di hadapan saya. Bahkan jika saya akan memukul Anda hari ini, yang paling akan terjadi adalah teguran oleh para tetua. Apa yang mungkin bisa Anda lakukan untuk saya? Dia tidak salah. Ada beberapa murid sesepuh di akademi yang lebih kuat dari para guru dan memegang posisi terhormat di akademi. Bahkan jika konflik pecah antara mereka dan guru, yang paling mereka lakukan adalah menegur mereka sedikit, tidak akan ada hukuman berat. Kakak, wajah Wang Ying memucat. Ia sangat menyadari fakta apakah guru sebelumnya memiliki standar atau tidak. Ketika semua dokter ahli di seluruh kerajaan Tiangshuan tidak dapat berbuat apa-apa tentang masalahnya, dia dapat menyelesaikannya dengan santai. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak memiliki standar sama sekali? Tepat saat dia hendak menghentikan kakak laki-lakinya yang gegabah itu, wajah gurunya menjadi gelap dan matanya menyipit. Enyahlah, memintaku untuk kenyah. Dia tidak menyangka bahwa sampah seorang guru akan membuatnya renyah. Saat dia akan melanjutkan berbicara, dia melihat sekilas tatapan dingin dari pihak lain. Menatap matanya, Wang Tao menggigil tak terkendali, seolah-olah dia adalah kelinci yang telah menangkap tatapan harimau. Di bawah tekanan aura yang kuat, dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan kakinya gemetar. Dia hanya merasakan aura setajam itu dari tuannya. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di guru terburuk akademi, orang yang hanya ranah petarung 3 dan zeki? Butuh beberapa saat sebelum Wang Tao mendapatkan kembali ketenangannya. Saat itu juga, wajah Wang Tao menjadi gelap seperti sarang semut saat matanya berubah menjadi merah tua. Di matanya, meskipun Zhang Xuan adalah seorang guru, dia tidak lebih dari sampah. Namun, sampah ini berani membentaknya dan membuatnya mundur karena ketakutan. Jika ini menyebar, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi orang lain? Bagaimana dia bisa mempertahankan prestise? Anda mendekati kematian, merasa terhina. Wang Tao mengaum dan dengan jentikan tangannya, pedang di pinggangnya telah ditarik.
Pedang itu menusuk dalam sekejap. Di ranah Fighter 4 dan Pigu, seseorang akan memiliki kekuatan melebihi 500 kg. Bahkan sebelum pedang mencapai dia, suara terus-menerus yang dihasilkan dari gesekan antara pedang dan angin menciptakan atmosfer yang menekan, seolah-olah tidak mungkin untuk melawan serangan itu. Zhang Laozi melihat kakak laki-lakinya menyerang dengan kecepatan seperti itu, wajah Wang Ying berubah pucat pasi. Meskipun dia terkesan dengan bimbingan Zhang Laozi, dia sangat menyadari fakta bahwa guru sebelumnya hanya ada di Fighter 3 dan dia jauh dari tandingan kakaknya. Tidak mungkin baginya untuk menghindari pukulan itu, dia pasti akan terluka. Ketakutan, dia menjerit ketakutan dan menutup matanya tanpa sadar. Bagaimana ini mungkin? Tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Laozi yang baru saja menyelesaikan masalahnya akan terluka oleh pedang, dia mendengar suara ketidakpercayaan dari Zhaoya dan yang lainnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia membatu di tempat. Dia melihat tebasan kakak laki-lakinya yang sangat kuat dan perkasa terhenti di udara dan yang menghentikannya adalah dua jari Zhang Xuan Laozi yang tampaknya lemah. Untuk memblokir hantaman sekuat itu hanya dengan cubitan dua jari.